Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Pak Anto. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar atau membahas tentang PPDB SMP di Kota Yogyakarta, khususnya jalur perpindahan tugas orang tua. Ya, walaupun di situ ada juga untuk siswa yang merupakan anak guru, tetapi kita fokus kepada perpindahan tugas orang tua. Jadi untuk PPDB SD maupun SMP di Kota Yogyakarta itu yang berarti siswa kalau ada perpindahan tugas orang tua berarti siswa berasal dari luar daerah atau zona 2. Nah, untuk PPD Kota Yogyakarta, persentase atau kuota untuk perpindahan tugas orang tua dan atau wali dan kemaslahatan guru itu 5%. Jadi ini kalau perpindahan tugas orang tua berarti ya tentu saja di bawah 5% kalau khusus perpindahan orang tua. Tapi kedua-duanya, baik perpindahan orang tua maupun kemaslahatan guru itu kuotanya 5% saja. Nah, kalau dilihat dari jumlahnya, kuota 5% itu berapa sih setiap SMP-nya? Di SMP Negeri 1 itu ada 12 dan seterusnya bisa dilihat ini. Yang paling banyak 16 itu di SMP 8 dan SMP 5. Ya. Oh, ada yang lebih banyak lagi di SMP 15 yaitu 17. Kemudian karena siswa dari luar DIY, maka mereka tentu saja belum mempunyai nilai ASPD. Ya. Jadi maka harus mengikuti ASPD atau Assessment Standarisasi Pendidikan Daerah, yaitu maka termasuk yang ini ya, jadi lulusan luar atau luar DIY ya, yang belum mempunyai ASPD. Nah, bagaimana pendaftarannya? Pendaftarannya itu datang ke Dinas Dikpora Kota Yogyakarta di Jalan Hayamuruk ya, dengan membawa rapor semester 7 sampai 11 atau kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Kemudian bukti kelulusan dari sekolah yang asal dan mempunyai kartu keluarga atau membawa fotokopi kartu keluarga. Nah, ini sebenarnya pendaftaran untuk gelombang 1 sudah selesai kemarin ya, karena ini tanggal 9. Untuk pendaftarannya sudah gelombang 1 itu tanggal 7 sampai 8 Juni tadi di Dinas Kota. Kemudian pelaksanaannya itu tanggal hari ini dan besok. Di hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Kemudian untuk besok, untuk mata pelajaran atau besok tanggal 10 Juni itu mata pelajaran IPA. Sedangkan untuk ASPD gelombang 2 itu tanggal 14 sampai 15 Juni. Seperti sama, kalau tanggal 14 berarti Bahasa Indonesia Matematika, tanggal 15 ini pendaftarannya, kemudian pelaksananya 16 sampai 17 Juni. Jadi untuk hari pertama tanggal 16 Bahasa Indonesia dan Matematika, kemudian tanggal 17 itu IPA. Tempatnya di SD Negeri Lempuyang Wangi. Ya, itu di timurnya Dikpora Kota Yogyakarta. Nah, kemudian bagaimana syarat pendaftarannya? Jadi memang penduduk daerah atau luar daerah, tetapi sekolahnya dari luar daerah. Oh, ini maaf, ini kan ada kemaslahatan guru ya. Jadi kalau dari luar atau dan tugas orang tua, tentu saja syaratnya biasanya adalah siswa dari luar Yogyakarta, luar DIY ya, telah lulus SD atau MI atau paket A, kemudian surat keterangan hasil ASPD tadi yang sudah diterima saat mengikuti ASPD di SD Lempuyang Wangi tadi. Kemudian usianya maksimal 15 tahun pada 1 Juli 2021. Anak kandung dari orang tua yang pindah tugas yang dibuktikan dengan kakak dan akte kelahiran. Kemudian bisa juga anak perwalian dengan dibuktikan dengan surat pernyataan perwalian dari orang tua apabila masih ada dan pernyataan wali yang bersangkutan bermaterai 10.000. Kemudian SK mutasi orang tua atau wali dari luar DIY ke IDY. Jadi tidak hanya di kota Yogyakarta, tapi bisa juga dia ditugaskan orang tuanya itu di DIY, di Sleman maupun di Bantul, tidak ada masalah karena ini keterangannya DIY.
Ya, jadi tugas dimutasi kemana? Misalnya di Departemen Tenaga Kerja di eh, Kulon Progo tetap bisa mendaftar di sini. Kalau berdasarkan keterangan ini kan, ini DIY bukan kota Yogyakarta saja ya. Kemarin juga sudah dijelaskan oleh salah satu narasumber dari Dinas Kota bahwa DIY, jadi tugasnya tuh DIY. Ya. Jadi tugas orang tuanya dipindah ke DIY, bisa di kota, posisinya bisa di Sleman maupun di lainnya. Sesudah tanggal 30 Juni 2018. Kemudian, nah ini untuk kemaslahatan guru, saya kira tidak kita bahas di eh, pertemuan hari ini. Kemudian alur pendaftarannya, jadi peserta didik dan orang tua tentu saja atau wali datang di Dispora Kota Yogyakarta dengan mengisi formulir dan menyerahkan berkas pendaftaran pada tanggal 14 sama 15 Juni pukul 10 sampai 14 dengan membawa SK mutasi dari tentu saja orang tua ya dan 2 lembar fotokopi dilegalisir. Ya, ini untuk PPDB mutasi orang tua. Kemudian SK surat keterangan hasil ASPD asli dan 2 lembar fotokopi dilegalisir. Tentu saja legalisir kemungkinan dinas kota karena dilaksanakan oleh dinas kota. Kemudian fotokopi 2 lembar KK bagi penduduk daerah dan menunjukkan aslinya. Kemudian menerima bukti pendaftaran apabila berkas pendaftaran sudah lengkap. Nah, ini yang menjadi masalah kalau ikut ASPD gelombang 2 lah bagaimana? Ini mungkin bisa ditanyakan di dinas kota karena tidak ada keterangan di sini. Kemudian bagaimana proses seleksinya? Proses seleksinya berdasarkan nilai ASPD dan prestasi non akademik bagi yang memiliki. Nah, kemudian nanti akan kita jelaskan prestasi non akademik itu apa saja yang bisa dimintakan. Kemudian perbandingan nilai ASPD yang lebih besar dengan urutan misalnya ya nilainya sama ASPD-nya sama-sama 250. Nah, kita lihat bahasa Indonesianya. Kalau nilai bahasa Indonesianya yang A 90, yang B 89, maka tentu saja yang A yang akan di urutan atas. Kemudian seterusnya begitu sampai jika nilainya bahasa Indonesia sama, kita lihat nilai matematika. Jika nilai matematika sama, dilihat nilai IPA dan seterusnya. Ini kemungkinannya kecil sekali kalau sampai persis sekali ya. Di sini kan ada koma-koma sehingga mungkin akan sangat kecil kalau sampai nilai IPA-nya sama. Kemudian tidak ada sistem cadangan, peserta yang lolos seleksi sementara tidak dapat mendaftar ke SMP lain. Jadi kalau misalnya pilihannya adalah di SMP 1, lolos di sana maka tidak bisa daftar ke SMP yang lain, misalnya SMP 5 atau SMP 8. Kemudian pencabutan berkas berarti mengundurkan diri. Dan kalau sudah mengundurkan diri tidak bisa masuk mendaftar di SMP yang lain. Di kota tentu saja. Kalau mau daftar di Sleman boleh. Peserta tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran. Jadi berkas pendaftaran bisa diambil karena tadi asli ya. ASPD-nya asli. Jadi bisa untuk. Nah, ini kurang tahu apakah hasil ASPD di kota bisa digunakan untuk Sleman sementara belum ada informasi. Kemudian pengumumannya atau sebaliknya ya, apakah ASPD di Sleman bisa digunakan untuk yang dari luar daerah ya? Yang ASPD susulan maksudnya bukan ASPD secara umum. Yang ASPD khusus dari siswa luar daerah apakah bisa digunakan dari Sleman bisa digunakan kota atau dari kota digunakan untuk Sleman ini belum ada informasi. Kemudian pengumumannya diumumkan secara online di laman PPDB Siap Jogja ya, Siap PPDB ini tanggal 17 Juni. Tadi agak rancu sebenarnya karena ada pendaftaran di tanggal 17 Juni. Ada pendaftaran ASPD luar gelombang 2 ini. Mungkin ini tidak apakah berlaku apa tidak ini karena pengumumannya tanggal 17 Juni juga. Jadi kayaknya kok ada gelombang 2 ini kurang ada manfaatnya. Jadi sebisa mungkin sudah mendaftar gelombang 1 ya. Kemudian daftar ulang tanggal 17 dan 18 sampai dan karena hanya 2 hari 18 Juni pukul 10 sampai 14. Kalau tidak daftar ulang berarti mengundurkan diri. Nah, bagaimana cara penambahan nilai? Jadi siswa yang tadi karena itu dianggap apa seperti japres khusus ya. Japres khusus berbeda tugas orang tua. Jadi bisa untuk menambah nilai.
Sebenarnya nanti zonasi mutu juga bisa menambah nilai, Japres juga bisa menambah nilai, jalur kepindahan orang tua juga bisa menambah nilai kalau punya prestasi. Karena ini sekolah, tentu saja sekolahnya dari luar kota, maka pengajuan penambahan nilainya dulu tanggal 8 sampai 15 Juni. Jadi sebaiknya ya setelah selesai ASPD, mungkin hari ini kan terakhir ASPD untuk siswa luar daerah, mungkin bisa tanggal 10, 11, pokoknya sebelum tanggal, tentu saja sebelum tanggal 14 kalau bisa, karena tanggal 14 ada pendaftaran. Kemudian apa saja yang bisa nilainya, yaitu ini cabang-cabang lomba, jadi O2SN, Popda, dan seterusnya yang tercantum di sini. Dan ini adalah nilainya atau tambahan prestasinya. Lah, bagaimana kalau ada lomba yang tidak ada di sini? Mungkin saja bisa ditambah nilai kalau penyelenggara lomba itu merupakan resmi, organisasi resmi keolahragaan di bawah KONI, ya, atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga resmi, ya, seperti itu. Eh, Bisa juga diajukan penambahan nilai. Nah, silahkan nanti langsung datang ke penambahan nilai ke kota, di Dinas Pendidikan Kota, tanggal 8 sampai tanggal 15 Juni. Tapi karena pendaftarannya tanggal 14, sebaiknya segera saja, mungkin hari ini, besok, atau Sabtu, Jumat. Kamis, Jumat, Sabtu, paling maksimal Sabtu, sehingga tanggal 14 harapannya sudah bisa dapat penambahan nilainya. Demikian pembahasan tentang pendaftaran PPDB jalur perpindahan orang tua yang berpindah tugas dari luar DIY ke DIY. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.